Oke, sebelumnya selamat pagi dan shalom. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Cindy Felicia Manik dengan NIM 2201105. Di sini saya akan membawakan hasil praktikum saya dalam bentuk presentasi dengan materi kapasitansi di elektrik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisis data, pembahasan, dan kesimpulan, serta saran. Sebelumnya, kita akan membahas tentang abstrak. Kapasitansi secara efektif adalah kemampuan untuk menyimpan daya. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sebuah kapasitor terdiri dari dua plat. Dari situ ditemukan ketika baterai terhubung ke kedua plat, maka ada arus yang mengalir, di mana salah satu plat yang kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan plat yang lain bermuatan positif. Kita masuk ke bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Bahan dielektrik merupakan bahan yang memiliki daya hantar yang sangat kecil, bahkan tidak ada. Bahan dielektrik ini melengkapi dua konduktor listrik tanpa ada aliran listrik di antaranya. Banyak sekali bahan dielektrik yang dapat dijumpai sehari-hari seperti plastik dan kaca. Konstanta dielektrik mempresentasikan rapatnya flux elektrostatis dalam suatu bahan bila diberi beda potensial. Dalam dielektrik, konstanta ini sangat penting karena menjadi salah satu karakteristik bahan dielektrik tersebut. Ketika ruang di antara dua keping diisi dengan bahan dielektrik, maka kapasitansi naik sebanding dengan faktor K, atau yang kita sebut konstanta dielektrik. Kenaikan kapasitansi ini disebabkan oleh melemahnya medan listrik di antara keping kapasitor. Dengan demikian, untuk jumlah muatan tertentu, perbedaan potensial menjadi lebih kecil dari rasio Q per V dan rasio Q per V bertambah besar. Kemudian, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Dan yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Permasalahan yang pertama ada bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Kemudian kita masuk pada bab 2, dasar teori. Kapasitansi dielektrik ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1887. Kapasitor adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua plat konduktor yang tidak saling bersentuhan dan dipisahkan oleh bahan isolator, atau kita sebut dielektrik. Biasanya, kedua plat konduktor tersebut diletakkan saling sejajar maupun digulung menjadi bentuk silinder dan terisolasi satu sama lain. Kapasitor dapat menyimpan energi dalam medan listrik di antara dua plat konduktor dan merupakan komponen elektronika yang banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika. Misalnya, kapasitor digunakan untuk mengubah frekuensi penerima sinyal radio, menghilangkan percikan api dalam sistem pengapian mobil, dan sebagai penyimpan energi dalam peralatan lampu kilat elektronik. Secara sederhana, kapasitor plat konduktor sejajar dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh gambar dari konduktor dari kapasitansi dielektrik, di mana itu ada dua plat yang tidak saling bersentuhan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kedua plat konduktor tersebut memiliki luas penampang A tertentu dan luas penampang atau kita simbolkan A dan dipisahkan oleh jarak atau disimbolkan D serta dihubungkan dengan sumber tegangan. Sumber tegangan bisa didapat dari baterai maupun adaptor AC/DC. Jika kapasitor mulanya tidak bermuatan, maka sumber tegangan akan menghasilkan medan listrik dalam kabel penghubung rangkaian. Ketika dua plat dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, masing-masing plat konduktor membawa muatan yang sama besar dan berlawanan, yaitu plus Q dan min Q. Hubungan antara muatan dan beda potensial pada kapasitor dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan C dikali V, di mana Q adalah jumlah muatan, C adalah kapasitor, dan V adalah beda potensial.
Menurut Giancoli, di antara kapasitansi suatu kapasitor plat sejajar tersebut hanya tergantung pada ukuran, bentuk, jarak relatif antara dua plat konduktor, dan material pemisah dua plat tersebut. Nah, nilai kapasitansi suatu kapasitor plat sejajar dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan epsilon 0 dikali A per D, di mana C adalah kapasitansi dengan satuan farad, epsilon 0 adalah permeabilitas ruang hampa, A adalah luas penampang masing-masing plat, dan D adalah jarak pisah antara plat kapasitor. Beda potensial yang muncul pada kedua plat akan menimbulkan medan listrik E. Diperoleh rumusan sebagai berikut, E sama dengan delta V per D. Dan menurut Giancoli, pada tahun 2001, untuk kapasitor plat sejajar yang di antara kedua plat diletakkan bahan dielektrik, didapatkan persamaan C sama dengan K atau konstanta dielektrik dikali epsilon 0 dikali A per D. Kita masuk di bab 3 metodologi. Ini adalah flowchart atau prosedur kerja. Yang pertama, kita buka file simulasi yang telah diunduh dari pad. Kemudian yang kedua, kita membuat rangkaian seperti pada gambar yang ada di modul. Kemudian yang ketiga, atur beberapa nilai variabel simulasi. Yang pertama, nilai tegangannya. Yang kedua, jarak antara platnya. Dan yang ketiga adalah luas penampang plat. Kemudian, perhatikan nilai ketiga alat ukur yang tadi, kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Kemudian kita catat hasil pada tabel hasil simulasi. Dan yang terakhir, kita akan menghitung nilai dari kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Pengolahan data ini adalah data yang saya terima pada saat melakukan praktikum di laboratorium, di mana D-nya ada 6,2, A-nya 150 sampai 400 dengan penambahan 25, V-nya 150 volt, dan pada data kedua yang menggunakan bahan material berupa teflon dan offsetnya sama dengan 6,2. Oke, kita masuk di simulasi PET. Di sini, ini adalah tampilan dari simulasi PET. Kemudian, kita langsung saja memasukkan nilai dari D atau jarak antar plat itu di 6,2. Jadi, kita ini setel ke 6,2. Mungkin kalau tidak bisa, yang mendekati juga tidak apa-apa. Kemudian luas platnya di 150 sampai 400 dengan penambahan 25. Kita akan coba dari 150 terlebih dahulu. Mungkin yang mendekati ini adalah 152,1. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai V atau volt dari baterainya sebesar 1,5. Nah, kemudian kita tampilkan nilai kapasitansinya. Nah, di sini keluar nilainya adalah 0,22 dikali 10 pangkat min 12 farad. Kemudian begitu seterusnya sampai data ke 400. Kita akan coba lagi di 175. Nah, ini kapasitansinya naik menjadi 0,25 dikali 10 pangkat min 12 farad. Kemudian di data ketiga di 200, mungkin ini yang mendekati, yaitu nilai kapasitansinya sama dengan 0,29 dikali 10 pangkat min 12 farad. Ini adalah data pertama, kemudian kita akan masuk di data kedua dengan bahan material, dengan memasukkan bahan material. Nah, di sini jaraknya sama di 6,2. Kemudian luas platnya, kita akan coba di 150 terlebih dahulu. Baterai 1,5 dan offsetnya itu di 6,2. Nah, di sini kita akan masukkan materialnya berupa teflon ya. Kemudian setelah itu kita munculkan nilai kapasitansinya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai kapasitansi yang muncul adalah 0,34 kali 10 pangkat min 12 farad.
Kemudian kita akan lanjut ke data, kita akan masukkan nilai dari A-nya, yang kedua adalah 175. Nah, di sini bisa dilihat nilai yang muncul yaitu 0,40 dikali 10 pangkat min 12 farad. Dan di 200 yaitu 0,47 dikali 10 pangkat min 12. Ini adalah cara saya mengambil data. Mungkin selanjutnya kita akan masuk di bab 4, analisis data dan pembahasan. Nah, setelah melakukan simulasi di PET tersebut, kemudian kita akan masuk di bab 4, analisa data. Nah, ini adalah data yang saya catat dari hasil simulasi, di mana data pertama itu ada 11 data. Salah satu contohnya ada di mana ketika A-nya 152,1, maka C-nya adalah 2,17 dikali 10 pangkat min 13. Begitupun dengan data 2. Kemudian kita akan membuat tabel regresi dan membuat grafik. Nah, di sini tabel regresi itu dimisalkan sebagai XY, di mana X adalah A dan Y adalah C-nya atau kapasitornya. Kemudian di sini bisa dilihat grafik dari data pertama dengan persamaan garisnya sama dengan adalah Y sama dengan 0,0143X dikurang 0,002. Dan dari grafik ini kita bisa lihat bahwa nilai dari X dan Y itu berbanding lurus. Jadi ketika X-nya bertambah, nilainya bertambah, atau luas permukaan dari plat itu semakin besar, maka nilai C-nya juga semakin besar. Kemudian kita akan menghitung regresi linear dari data pertama terlebih dahulu, dengan rumus Y sama dengan mencari nilai A1 dan A0-nya terlebih dahulu. Di sini diperoleh nilai A1 dari data 1 adalah 0,0142 dikali 10 pangkat min 13. Kemudian A0-nya adalah min 0,002. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai A1X dan nilai A1 dan nilai A0, kemudian kita akan menghitung nilai epsilon 0-nya dengan rumus C sama dengan epsilon 0 per D. Di sini kita menggunakan data dari yang sudah kita hitung sebelumnya, A1 dikalikan dengan jarak dan mendapatkan hasil nilai epsilon 0-nya sebesar 0,0088 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian kita menghitung error dari data pertama, dan di sini error yang dihasilkan adalah 0,8%. Kemudian kita masuk di regresi linear data kedua, kurang lebih sama. Di sini X-nya itu dimisalkan sebagai A dan Y dimisalkan sebagai C, dan grafiknya juga naik ya, lurus naik ke atas, yang dapat disimpulkan bahwa X dan Y di sini adalah berbanding lurus. Kemudian kita masuk di perhitungan regresi linear data kedua. Rumusnya sama, dan di sini nilai A1 yang didapatkan adalah 0,0027 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian yang kedua, nilai A0 yang didapatkan adalah min 0,0798 dikali 10 pangkat min 12. Dan kemudian kita menghitung konstanta di elektriknya karena dia menggunakan bahan material dan mendapat hasilnya yaitu 1,90. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan. Nah, berdasarkan hasil praktikum dan perhitungan pada data 1, dapat dilihat bahwa ketika luas permukaan plat diperbesar, maka nilai kapasitansi juga akan bertambah besar. Dan begitupun sebaliknya, saat luas permukaan plat diperkecil, maka nilai kapasitansinya juga akan mengecil. Hal tersebut sesuai dengan rumus C sama dengan epsilon 0 dikali A per D.
Pada perhitungan regresi data 1, diperoleh nilai epsilon 0 adalah 0,0088 dikali 10 pangkat min 12, sehingga nilai error yang diperoleh adalah 0,8%. Berdasarkan data dan juga grafik pada data kedua, dengan konstanta berupa teflon, yaitu nilai konstantanya adalah 1,90. Dan dapat dilihat bahwa kapasitansi sebanding dengan luas permukaan, di mana ketika luas permukaan diperbesar, maka nilai kapasitansinya juga akan bertambah besar, dan begitupun sebaliknya. Hal itu dibuktikan menggunakan rumus C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Kemudian kita masuk di bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan dari hasil praktikum saya adalah yang pertama, berdasarkan data pertama, dapat disimpulkan bahwa luas plat berbanding lurus dengan kapasitansi. Dan yang kedua, nilai epsilon 0 data pertama diperoleh sebesar 0,0088 dikali 10 pangkat min 12. Dan yang ketiga, hasil perhitungan error data 1 adalah 0,8%. Itu kesimpulan dari data pertama. Dan kesimpulan dari data kedua, yaitu nilai K yang diperoleh adalah 1,90 dengan bahan material itu teflon. Kemudian, dari sini dapat disimpulkan juga bahwa luas permukaan berbanding lurus dengan nilai kapasitansinya. Saran yang saya berikan pada praktikum kali ini yang pertama itu adalah sebelum melakukan praktikum sebaiknya kita membaca dan memahami materi. Yang kedua, lebih teliti saat melihat data di simulasi PET. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat pagi.